Ya, halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 20 Januari 2024. Pas ya? Ya. Iya, masih bersama saya di sini Truli Oktopurba dan rekan saya Tiwahyuni. Iya, kita akan menyajikan 3 berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Selamat Sore Medan untuk kita sajikan ke Tribuners semuanya di hari yang cukup mendung lah ya. Iya, tadi sempat panas. Hujan juga tadi ya. Iya. Nah, ini sudah tanggal 20, udah hari keberapa 20 kampanye? 19 sih. 20 ya? Oh iya, 19. Ini lah mau cepat-cepat gajian ini. Juga, ya kan? Karena kalau sudah sampai ke tanggal 20 kita biasanya sudah semakin ini ya, semakin. Tadi ada yang curhat, napasnya udah tinggal leher. Iya, udah semakin semangat kerja kalau sudah sampai di tanggal 20 ya. Ya, okay. Itulah memang nasib para karyawan. Ya. 10 koma ya. 10 koma sekian. 10.0. Ya, nah baik, seperti biasa ini sudah memasuki hari ke sekian juga ya di masa kampanye ya, pemilu 2024 ya. Mudah-mudahan semuanya masih berjalan dengan baik dan lancar ya. Ini gimana ini ya? Ini kita ngomong ke sini tetapi ininya ke ini, ke belakang ya. Ini nggak bisa dimajukan. Soalnya agak-agak lain gitu ya kan. Ini kita suara kita masih bisa dimonitor dengan baik ya. Oke. Ya. Baik, nah untuk berita pertama ya ini masih dari lanjutan seorang remaja berusia 17 tahun dengan nama inisialnya itu RF yang tewas karena kepalanya diduga tertembak senjata api. Petugas ini akhirnya mengadu ke bagian Propam Polda Sumut. Ya ini laporan itu dilayangkan oleh orang tuanya karena korban diduga kuat tewas akibat tertembak senjata api milik personel Polres Pelabuhan Belawan saat membubarkan tawuran di Kecamatan Medan Belawan pada hari Selasa 16 Januari lalu ya. Nah, kuasa hukum keluarga korban Helmax Alex Sebastian Tampubolon mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan siapa saja personel yang menembak. Namun saat kejadian, beberapa saksi melihat adanya personel polisi mengendarai mobil patroli melintas dan terdengar suara letusan yang diduga merupakan letusan dari senjata api. Dan di saat bersamaan dengan letusan senjata api itulah korban rubuh diduga tertembak. Nah, dari hasil pemeriksaan medis di Rumah Sakit Piringadi, korban diduga tewas akibat kepalanya tertembus peluru tajam dari arah belakang hingga ke depan. Dan korban pun diduga ditembak dari jarak dekat. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, itu setelah mobil kedua itu. Mobil pertama yang tadi ada. Ini kami datang untuk melaporkan atas terjadinya penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian yang mungkin saat ini sedang dicari tahu apakah dari Polres Belawan atau dari Polsek Belawan, yang mana kejadian itu pada tanggal hari Selasa pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Ini yang dilaporkan siapa nih Bang? Yang karena kami pada saat ini ada di bidang propam, yang pasti kita laporkan itu diduga oknum kepolisian. Kalau terlapor ada kira-kira berapa orang Bang? Untuk terlapor kan saat ini kan masih belum diketahui berapa jumlahnya dan siapa pelakunya, karena memang kejadian itu secara singkat dan spontan, yang mana mungkin nanti bisa dilihat pada saat itu ada mobil patroli polisi ya yang melintas dan diletuskanlah kalau nggak salah suara tembakan, dan pada saat itu juga korban terjatuh. Jadi dugaannya ini laporannya apa nih Bang ke Propam? Kalau untuk laporan Propam terkait penembakan ini ya mungkin di sini bisa juga dilihat daripada sisi etik ataupun daripada sisi pengamanan atau paminalnya, ataupun yang memang bersangkutan karena kepolisian ya menggunakan senjata api dikategorikan cakap atau tidaknya. Bang, soal di video itu kan ada terlihat seperti korban itu ditembak dari jarak yang dekat lah gitu Bang. Itu gimana Bang? Ya makanya itu dia, dari kalau memang dari korbannya sendiri itu pelurunya itu masuk dari belakang kepala. Jadi kalau dilihat memang dari jarak dekat itu saya rasa itu memang harusnya tidak diperkenankan, apalagi kalau memang diduga pelakunya aparat kepolisian, sudah tahulah mana tindakan tegas, terukur dan terarah. Harusnya kalau terjadi pun tawuran tersebut
aparat penegak ataupun aparat kepolisian datang, mungkin dia memberikan peringatan. Jadi kalaupun dia merasa diserang, dia harus melakukan itu. Nah, itu tadi laporan dari pengacara RF ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan ini selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy tadi ya kalau nggak salah. Oh iya, Freddy. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore Bang Truli dan juga Kak Eti. Iya, bisa dibantu barangkali kita mau merefresh lagi. Ini RF ini masih pelajar ya? Iya, masih remaja Bang. Iya. Si pelajar. Pelajar. Nah, bisa diinformasikan kenapa bisa ini ya RF itu bisa berada di kelompok yang tawuran ini? Apakah ini tawuran antar pelajar atau tawuran antar ini warga? Karena kita tahu kan daerah Belawan ini sering terjadi tawuran gitu. Iya, jadi kalau dari keterangan keluarga saat itu RF itu pamit mau membeli nasi ya, mau beli makanan ya ceritanya. Tapi beberapa saat kemudian ternyata kakaknya itu atau keluarganya itu mendapat informasi bahwa RF sudah tertembak ya dan terluka begitu di lokasi tempatnya di apa ya di mana di situ ada tawuran antar kelompok begitu. Nah, kalau keterangan dari polisi sendiri memang polisi masih menyelidiki apakah si RF ini terlibat tawuran atau dia mungkin korban atau seperti apa begitu. Jadi belum ada yang bisa memastikan apakah dia ini terlibat tawuran atau tidak. Tapi yang pasti memang di situ ada tawuran gitu. Ya, nah untuk dari keterangan dari ini sendiri biasanya berapa lama ya proses yang akan dilalui oleh pelapor gitu untuk barangkali minimal untuk mendapatkan kepastian dari laporan yang sudah disampaikan ke Propam gitu. Nah, ini biasanya memakan waktu itu biasanya mungkin bisa seminggu atau bahkan lebih begitu Bang, karena memang di lokasi itu kan memang saat itu ramai dan sedang terjadi tawuran. Tapi memang kalau dari pihak korban sendiri menduga terduga pelaku yang menembak itu adalah aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Kenapa begitu? Karena dari video rekaman itu yang kita dapatkan juga ada pokoknya setelah korban ini terjatuh, rubuh itu melintas mobil polisi begitu. Nah, di saat itu juga, saat melintas itu juga terdengar suara tembakan dari mobil polisi, meskipun kata pihak korban bukan mobil yang melintas itu yang menembak, tetapi diduga mobil yang ada di depannya sebelumnya begitu. Karena saat itu begitu mobil itu melintas, korban itu baru saja rubuh dan di situ teman-temannya itu langsung membopongnya ya, mengangkatnya. Freddy, dari keterangan pihak kepolisian apakah ada informasi bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi ini sesuai dengan prosedur atau memang ada sedikit menyalahi prosedur untuk sebuah pengamanan massa yang berkonflik? Ya, jadi polisi sendiri belum ada berkomentar mengenai prosedur ataupun kesalahan prosedur Kak, tapi yang pasti memang polisi itu menyelidiki peristiwa tawuran dan juga kesalahan prosedur apabila memang ada penembakan itu. Tapi memang saat itu memang personel ada di lokasi membubarkan tawuran begitu, tapi memang belum ada dijelaskan soal penggunaan senjata api, terutama menggunakan peluru tajam. Nah, memang jika kita lihat lagi aturannya itu memang seharusnya ada ya, untuk membuarkan itu seharusnya mengarahkan peluru ke atas dan bahkan mungkin menggunakan peluru karet begitu. Makanya sampai saat ini polisi juga belum bisa menyimpulkan apakah RF ini meninggal karena peluru milik personel Polri atau sesama tawuran ya, korban tawuran dari tembakan dari kelompok tertentu begitu. Makanya saat ini masih diselidiki itu para pelaku yang terlibat tawuran maupun personel polisi juga turut diperiksa gitu. Jadi memang ada beberapa personel polisi yang saat itu berpatroli, mungkin yang saat itu juga membubarkan itu juga diperiksa, dimintai keterangannya mengenai insiden penembakan ini gitu. Apakah benar itu peluru dari polisi atau dari pihak lain gitu Kak. Kalau dari pihak massa sendiri apakah ada yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan?
Nah, kalau kata polisi memang sudah ada yang dimintai keterangan, termasuk juga warga di sekitar itu. Nah, itu memang mengatakan memang saat itu korban berada di situ, gitu. Tapi belum tahu ya, apakah dia ikut tawuran atau seperti yang dijelaskan keluarganya dia membeli makanan gitu. Tapi memang kalau informasi yang kita dapatkan memang ada riwayat bahwa korban itu pernah terlibat ya tawuran atau permasalahan lah begitu. Oke. Sebelumnya di beberapa hari sebelumnya gitu. Terkait RF ya. Kemudian Freddy, setelah penembakan ya, penembakan ya, katakan seperti itu, kita anggap saja demikian. Apakah ada dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan aksi lain terhadap massa? Nah, sejauh ini sepertinya belum ada, Kak. Jadi polisi itu hanya memeriksa saksi di lokasi, itulah termasuk urusan memeriksa pelaku-pelaku tawuran. Artinya jika pelaku tawuran ini diperiksa artinya kan ditangkap begitu, tapi memang belum ada penegasan mengenai tawuran ini. Karena memang jika kita lihat itu dalam video itu memang mereka tawuran menggunakan senjata tajam dan sebagainya, makanya bisa juga kita duga bahwa memang ada terjadi insiden penembakan begitu. Terakhir Freddy, apakah di tempat yang terjadi tawuran itu memang sering terjadi aksi yang sama seperti itu? Kalau informasi yang kita dapatkan itu memang sering di situ terjadi tawuran, dan beberapa hari yang lalu juga itu seperti yang sudah saya katakan, informasi yang kita dapat korban itu sempat terlibat juga tawuran gitu. Di tempat yang sama? Iya, di daerah situ. Oke, nah baik. Nah, barangkali berarti ini belum ada informasi dari kepolisian ya terkait laporan pengaduan ini ya. Ada kesimpulannya. Iya, terkait laporan ini masih diselidiki Bang, kata polisi, karena kan laporannya baru semalam. Makanya itu kan butuh butuh waktu ya, mungkin ya. Pemeriksaan dari selongsong. Nah, itu jenis peluru apakah milik yang biasa digunakan oleh polisi, itu kan biasanya itu terdata gitu. Tapi ini menanya lagi ya, tadi bilang yang terakhir, tapi masih boleh ya. Terhadap jenazah korban sendiri, apakah dilakukan otopsi atau yang lain, Freddy? Iya, jadi jenazah korban itu sudah dilakukan otopsi kemarin dan jenazahnya sudah dimakamkan. Meskipun sempat ada penolakan ya dari pihak keluarga untuk diotopsi begitu. Padahal kan otopsi sendiri ini untuk mengetahui ya penyebab pasti kematian itu begitu. Tapi memang sempat ada penolakan dan ada ya seperti marah-marah lah gitu di Rumah Sakit Bayangkara kemarin begitu. Gitu. Ya, baik. Oke lah. Oke Freddy, terima kasih laporannya. Semoga ini cepat bisa diselesaikan ya. Oke, terima kasih Kak, terima kasih Bang. Oke. Baik, Tribuners, kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini dari Kabupaten Asahan, Unit Reskrim Polsek Simpang 4 mengamankan 2 orang tersangka pencurian 3 unit handphone di Desa Sipaku area Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Pelaku mencuri 3 buah handphone pada Rabu tanggal 10 Januari 2024 lalu. Pelaku berhasil mencuri 3 unit handphone dengan motif membuka jendela rumah milik korban dan masuk ke ruang tamu. Keduanya memiliki peran yang berbeda. Tersangka Adit berperan sebagai yang mengantar pelaku Iwan menuju lokasi. Selanjutnya, setelah berhasil mencuri 3 buah handphone, Adit membeli 2 unit handphone hasil curian dari Iwan dengan harga Rp500.000. Saat ditanya, pelaku Iwan mengaku mencuri 3 unit handphone dari rumah korban dengan cara melompat dari jendela dan melangkahi korban yang tengah tertidur pulas. Wah, nekat betul ya. Sementara Adit mengaku hanya mengantarkan pelaku Iwan ke lokasi pencurian dan membeli handphone hasil curian untuk digunakannya secara pribadi. Wah, penadah. Akibat ini apa? Modusnya agak berbeda. Akibat perbuatannya, keduanya disangkakan dengan pasal 363 dan 406 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tribuners, kita saksikan dulu videonya berikut ini.
Ya betul Adit. Kau bayar handphone itu ya? Iya. Untuk apa main handphone itu? Pakaian pribadi Bang. Pakai pribadi. Berapa kau bayar sama dia? 500.000 500.000 ya. Janjian sama si Adit. Terus? Ya, baik. Kasus pencurian handphone itu kejadiannya di rumah Pak Suprianto, tukang bakso di Desa Sipatu Area. Kejadiannya hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan motif boka congkel jendela rumah. Jadi mereka pelakunya ada dua, I dan A. Kemudian si A ini mengantar si I ke TKP dan yang si ini masuk ke rumah pemilik bakso itu, Pak Suprianto, dengan cara membongkar jendela rumahnya. Habis itu masuk ke dalam rumah dan dia mengambil 3 unit handphone dengan merek Oppo A38, Oppo A31 dan Oppo A31F. Pak, keduanya Pak berperan sebagai apa Pak? Keduanya itu yang si A dengan si I sama-sama jalan ke TKP, tapi yang masuk ke dalam rumah si I. Dialah yang congkel rumahnya. Terus si I masuk ke rumah dan mengambil handphone di dalam rumah. Ya itu tadi ya, aksinya agak unik ini, modusnya juga lain dari yang lain. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, kita sudah terhubung dengan reporter kita, dengan Alif Al-Qadri. Halo Alif, selamat sore. Ya. Halo Kaiti, halo Bang Truli, selamat sore Medan. Alif, ini agak lucu ya modusnya ya. Iya. Bisa diceritakan Alif, kok bisa sih antara pembeli dan pelaku bekerja sama ya. Nah ini agak unik, memang nggak ada terjadi. Memang dari asalnya ini banyak yang unik-unik. Alif, silakan Alif. Ya, terima kasih Kak Eti, terima kasih Bang Truli. Kejadian ini terjadi pada Rabu 10 Januari 2024 lalu, di mana pelaku Iwan dan juga pelaku Adit bersekongkol mencuri sebuah handphone, di mana dua orang ini bekerja sebagai supir truk tangki CPO Kak, atau juga minyak kelapa sawit. Nah, mereka sambil menunggu kerja, si Iwan mengaku kepada Adit, Dit, aku mau ngambil handphone gitu. Nah, si Adit yang sudah mengerti langsung mengantarkan Iwan ke lokasi, di mana sebelumnya si Adit juga sudah bahasanya menggambar atau melihat rumah yang akan dilakukannya pencurian tersebut. Nah, dilihatnya rumah itu sedang korban sedang tertidur pulas, si Iwan langsung menghubungi Adit untuk mengantarnya kembali ke lokasi tersebut. Nah, setelah berhasil mencuri, Iwan menghubungi si Adit untuk kembali dijemput. Namun karena Adit tertidur, Iwan berjalan kaki menuju ke lokasi di mana mereka bersembunyi. Nah, sesampai di lokasi, Iwan mengaku berhasil mengambil 3 buah handphone dari korban yang tengah tertidur pulas. Nah, saat dia tiba di lokasi mereka bertemu, si Adit langsung mengaku, sini handphonenya 3 untukku, beli dengan harga 500.000. Namun si Iwan menolak, 2 aja lah untukmu, 1 untukku. Nah, untuk pengakuan dari si Adit sendiri, handphone tersebut digunakannya untuk kepribadiannya sendiri, untuk digunakannya sebagai menghubungi para keluarganya, gitu. Ya memang ini agak unik ini ya, sepertinya ya. Tapi ketika kejadian ini apakah siang hari atau malam hari, Alif? Ya, kejadian ini Kak sekitar pukul 3:30 pagi atau subuh, di mana korban yang saat itu baru pulang dari rekreasi atau berlibur kelelahan, sehingga tertidur di ruang tamu. Si pelaku melihat korban tengah tertidur pulas, langsung nekat mengambil handphonenya melalui lompat jendela, dan juga sempat melangkahi 2 orang korban dan mengambil 3 buah handphone milik korban, gitu Kak. Iya, itu luar biasa ya, bisa sampai Bisa tidak, ngantuk. tapi mungkin karena saking Udah ngantuk lelahnya semua ya. karena saking lelahnya.
atau mungkin ditaruh tanah kuburan katanya biar orang itu bisa tertidur pulas. Iya, katanya. Kalau kepercayaannya begitu ya, katanya Janganlah ada kita ritual yang dilakukan katanya para sih gitu ya. Masa kita udah sering keluar negeri akhirnya percaya juga. luar negeri mahal. Oke lah, baik. Tapi ini memang unik sekali ya kejadian seperti ini, kerjasama yang baik tapi untuk hal yang negatif ya. Betul sekali. Terus ada mau Oke, ditanya. cukup itu saja. Ada mau ditanya apa ya, lupa kok anak jadinya. Oke, Alif, terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu ya laporan-laporan unik dari asahan yang lain ya. Terima kasih Bang Truli, selamat sore Medan. Ya, baik. Nah, ini kita pindahkan dulu. Tadi mau kutanya kok lupa ya. Ya, Blank. kita masuk ke berita terakhir ya. Ini dari Langkat ya. Personel Satres Narkoba Polres Langkat berhasil mengamankan 32 kg daun ganja kering dari tangan para bandar narkoba pada hari Kamis 18 Januari kemarin ya, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, para bandar narkoba yang berjumlah 3 orang ini diamankan personel Satres Narkoba di areal SPBU Kampung Lalang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Adapun ketiga identitas pelaku bernama Manise, warga Desa Alur Pinang, Kecamatan Panreon, Kabupaten Aceh Timur, Setiawan Rakasiwi, warga Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, dan Darwan Haryasani, warga Glugur, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Hal ini pun dibenarkan oleh Kapolres Langkat AKBP Faisal Ramatusan Simatupang melalui Kasat Narkoba AKP Hardianto. Hardianto mengatakan awal mula daripada penggerbekan itu adalah dengan melakukan undercover buy, di mana pada waktu itu Bribtu Afadzai menunggu target di SPBU Kampung Lalang, Kecamatan Besitang. Nah, untuk mengetahui seperti apa proses penangkapan ataupun pengungkapan narkoba ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Muhammad Anil. Selamat sore, Anil. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya, nah baik, ini kan kejadiannya ini sudah kemarin ini ya, ini kejadiannya. Nah, bagaimana perkembangan dari apakah awalnya memang ini ada informasi atau bagaimana gitu sehingga polisi melakukan penangkapan? Baik Bang Truli dan Kak Eti, jadi memang sebelumnya SPBU yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Bang Truli itu memang kerap terjadi ya Bang, karena terjadi peredaran narkotika seperti itu, dan itu beredar berawal dari informasinya masyarakat yang berada di sekitar seperti itu Bang. Jadi dengan adanya info itu dilakukanlah undercover buy atau yang biasanya kita macam dipancing gitu Bang, yang dimana pembelinya dalam hal ini itu adalah polisi. Nah, jadi saat pesanan dari polisi itu berupa daun ganja yang dibawa menggunakan mobil itu berhenti di SPBU yang biasanya kerap dijadikan mereka sebagai tempat transaksi peredaran narkotika jenis daun ganja kering ini. Polisi langsung menciduk, di mana dalam mobil tersebut ada 3 orang. Saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil, ternyata benar ditemukan ada 1 goni daun ganja yang sudah siap edar gitu Bang, berada di bagasi belakang dari mobil tersebut. Namun demikian, polisi tak berhenti di situ dan melakukan pengembangan seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Ternyata ada 2 goni lagi yang disimpan oleh ketiga pelaku ini yang berada di Kecamatan Medan Polonia seperti itu Bang. Jadi untuk ketiga pelaku tersendiri ini merupakan bukan warga asli dari Sumatera Utara sendiri. 2 diantaranya itu warga Aceh, 1 warga asal Pekanbaru seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Namun informasi yang kita peroleh hari ini, AKBP Hardianto sendiri masih terus melakukan pengembangan Bang. Sepertinya bakalan ada pelaku-pelaku lainnya dan barang bukti yang akan diamankan seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Ya, nah untuk pelaku yang ditangkap saat ini diproses di mana ya? Maksudnya di Polsek atau di Polres? Baik Bang, jadi karena ini yang melakukan penangkapan langsung itu dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Langkat, jadi memang saat ini sudah diamankan di Polres Langkat sendiri Bang. Namun demikian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saat ini masih terus melakukan pengembangan terkait mungkin nantinya akan ada pelaku-pelaku lainnya dan barang-barang bukti narkotika lainnya seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Tapi ini unik juga ya, transaksinya di tempat publik gitu, publik area yang semua orang bisa mengakses begitu. Kalau memang itu sering dilakukan transaksi di situ, apakah ada pihak kepolisian barangkali minta keterangan dari pengelola SPBU? Bagaimana Anil?
Ya, sejauh ini memang belum sampai ke pihak pengelola SPBU, Kak, karena ini sepertinya kalau istilahnya itu seperti apa ya, Kak? Maksudnya mereka mengantarkan barang, dugaan barang ini sementara berasal dari Aceh, Kak. Jadi karena mengingat Sitang sendiri merupakan kecamatan paling ujung dari Kabupaten Langkat yang langsung berseberangan dengan Provinsi Aceh Utara, seperti itu, Kak. Jadi biasanya mereka hanya menurunkan barang. Ini sepertinya, Kak, seperti kasus sebelumnya, mereka hanya menurunkan barang, misalnya ganja itu disimpannya dalam goni, itu diletakkan dan nanti langsung akan ada yang menjemput, Kak. Jadi mungkin ini sudah diperhatikan oleh masyarakat tempat aktivitas peredaran ini, sehingga saat mungkin karena hari ini mungkin sebelumnya waktu pas proses penangkapan itu ada terjadi transaksi, sehingga masyarakat melapor hal ini ke Polres Langkat, dan benar ternyata ditemukan 1 unit mobil yang sudah berisi 1 goni ganja kering, seperti itu, Kak Eti dan Bang Tuli. Apakah ada pengakuan dari pelaku kemana kira-kira ganja-ganja ini akan diedarkan, Anil? Ya, sejauh ini masih ini ya, Kak, masih belum ditemukan apakah akan dibawa keluar dari Provinsi Sumatera Utara atau hanya mau diedarkan di Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian, Kak, mengingat seperti yang tadi sudah disampaikan, AKP Herianto sendiri saat ini memang masih melakukan pengembangan untuk melangkap pelaku-pelaku lainnya, Kak. Dan biasanya akan dibawa keluar sih, Kak, nggak cuma hanya di sumut. Seperti itu, Kak. Ya, kalau dari pengakuan sendiri pelaku ya, jadi keterangan dari pelaku, tapi barangkali dari kepolisian keterangannya. Kira-kira pelaku itu memang seberapa sering melakukan transaksi seperti ini? Dan sudah berapa lama permainan? Sepertinya udah profesional ya? Ya, sampai saat ini memang kita belum ini ya, Kak, belum bisa melakukan wawancara, karena biasanya kita bisa menggali hal-hal tambahan itu ketika dilakukan rilis atau konferensi pers, Kak. Di situ baru kita bisa melakukan, dia sudah berapa kali melakukan transaksi ini, seperti itu, Kak, dan berapa upahnya, biasanya gitu, Kak. Oke lah. Ya, baik. Berarti kita masih menunggu lagi nih ya keterangan dari pihak polisian ya secara resmi ya. Iya, betul. Truli ada lagi? Sudah cukup, itu saja. Terima kasih Anil, selamat bertugas kembali. Nah, itu tadi Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah 3 berita yang kita sajikan, mudah-mudahan memberikan informasi dan manfaat yang baik untuk Anda semua. Kita akan bertemu kembali pekan depan tentu saja dengan informasi-informasi yang paling terkini, paling akurat dari Tribun Medan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kita. Saatnya sekarang saya Edi Wayuni. Ya, saya Truli Oktopurba. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore.